Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Nur Fauziah, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, Prodi Bimbingan Konseling kelas BK3B. Di sini saya akan menjelaskan salah satu tugas saya yang diampung oleh Bapak dosen Zainal Mutakin, yaitu tentang Muhammadiyah sebagai gerakan pendidikan. Pertama, kelahiran Muhammadiyah. Salah satu faktor internal umat Islam yang menjadi sebab didirikannya Muhammadiyah, kondisi pendidikan Islam yang terbelakang, adanya sindiran dari kaum inteligensi terhadap umat Islam sebagai umat yang kumuh dan terbelakang. Kondisi ini mendorong Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk mendirikan sekolah agama di mana pelajarannya merujuk kitab pesantren Islam, sedangkan metodenya dan fasilitasnya menggunakan cara yang dikembangkan oleh Belanda, yaitu dengan menggunakan bangku atau meja dan lain-lain. Melalui pendidikan yang modern, Kiai Haji Ahmad Dahlan yakin akan mampu menciptakan manusia yang baik budi, luas pandangan, dan bersedia berjuang untuk kemajuan masyarakat. Munculnya lembaga pendidikan dalam Muhammadiyah merupakan wujud nyata dari gerakan dakwah praksis Muhammadiyah, sehingga kegiatan pendidikan tidak bisa dilepaskan dari kegiatan dakwah. Kedua, modal pendidikan Kiai Haji Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah integralistik atau menyatu. Cita-cita pendidikan yang digagas beliau adalah lahirnya manusia-manusia baru yang mampu tampil sebagai ulama intelek atau intelek ulama, yaitu seorang muslim yang memiliki keteguhan iman dan ilmu yang luas, kuat jasmani dan rohani. Mengadopsi substansi dan metodologi pendidikan modern Belanda dalam madrasah-madrasah pendidikan agama, yaitu mengambil beberapa komponen pendidikan yang dipakai oleh lembaga pendidikan Belanda. Dari ide ini, Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat menyerap dan kemudian dengan gagasan dan praktek pendidikannya dapat menerapkan metode pendidikan yang dianggap baru saat itu ke dalam sekolah yang didirikannya dan madrasah-madrasah tradisional. Metode yang ditawarkan adalah sintesis antara metode pendidikan modern barat dengan tradisional. Dari sini tampak bahwa lembaga pendidikan yang didirikan Kiai Haji Ahmad Dahlan berbeda dengan lembaga pendidikan yang dikelola oleh masyarakat pribumi saat itu. Memberi muatan pengajaran Islam pada sekolah-sekolah umum modern Belanda, Muhammadiyah baru memutuskan meminta kepada pemerintah agar memberi izin bagi orang Islam untuk mengajar agama Islam di sekolah. Sekolah Gubernemen pada bulan April, sebenarnya sebelum Muhammadiyah didirikan, ini sudah diusahakan namun baru mendapat izin saat itu. Menerapkan sistem kooperatif dalam bidang pendidikan. Kita dapat melihat adanya kerjasama yang harmonis antara pemerintah Belanda dengan Muhammadiyah. Keduanya sama-sama memperoleh keuntungan. Pertama, dari sikap non-operasional, dan kedua, mendukung program pembaharuan keagamaan termasuk di dalam bidang pendidikan. Sikapnya yang akomodatif dan kooperatif, memberi ketentuan mutlak untuk bertahan hidup di tengah iklim yang sangat tidak ramah terhadap gerakan nasionalis pribumi, dan di saat tidak satu pun gerakan yang sebanding dengan dapat bertahan saat itu, sehingga Kiai Haji Ahmad Dahlan dapat masuk lebih dalam pada lingkungan pendidikan kaum misionaris yang diciptakan oleh pemerintah Belanda yang saat itu lebih maju ke depan daripada sistem pendidikan pribumi yang tradisional. Ketiga, perbedaan pendidikan tradisional dan modern. Sistem belajar mengajar weton dan sorogan, bahan pelajaran semata-mata agama, kitab-kitab karangan ulama pembaharuan yang tidak dipergunakan. Belum ada rancangan pembelajaran yang teratur dan integral. Hubungan guru dan murid lebih bersifat otoriter dan kurang demokratis. Sistem baru atau modern, sistem klasikal dengan cara-cara barat, bahan pelajaran tetap, ditambah dengan ilmu pengetahuan umum, kitab-kitab agama dipergunakan secara luas, baik klasik maupun kontemporer. Sudah diatur rencana pembelajaran, diusahakan suasana hubungan guru dan murid lebih akrab, bebas, dan demokratis. Membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah. Pendidikan Muhammadiyah membawa pembaruan dalam bentuk kelembagaan pendidikan yang semula sistem pesantren menjadi sistem sekolah, memasukkan pelajaran umum kepada sekolah-sekolah keagamaan atau madrasah, mengadakan perubahan dalam metode pengajaran dari yang semula menggunakan metode weton dan sorogan menjadi lebih bervariasi.
mengajarkan sikap hidup terbuka dan toleran dalam pendidikan, mengembangkan lembaga pendidikan yang beragam dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi dan dari yang berbentuk sekolah agama hingga yang berbentuk sekolah umum, berhasil memperkenalkan manajemen pendidikan modern ke dalam sistem pendidikan yang terencana. Kondisi pendidikan Muhammadiyah saat ini, jenis amal usaha pendidikan dan jumlah TK atau TPQ ada 4.623, sekolah dasar SD atau MI 2.604, sekolah menengah pertama SMP MTS 1.772, sekolah menengah atas SMA, SMK dan MA 1.143, pondok pesantren 67, perguruan tinggi Muhammadiyah 1.172, sekolah luar biasa atau SLB ada 71. Pengorganisasian pengelolaan lembaga pendidikan jenis penanggung jawab TK ABA pimpinan ranting Asyiyah SD atau MI pimpinan cabang Muhammadiyah Majelis Dikdasmen SMP atau MTS pimpinan daerah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen SMA atau SMK MA pimpinan wilayah Muhammadiyah Majelis Dikdasmen pondok pesantren SLB perguruan tinggi pimpinan pusat Muhammadiyah Majelis Pendidikan Tinggi. Muktamar ke-45 tahun 2005 Malang Jawa Timur LPM 2005. Nomor tingkat pendidikan jumlah 1. Taman kanak-kanak ada 4.218, kedua Taman kanak-kanak Al-Quran ada 933, ketiga sekolah dasar ada 1.132, keempat Madrasah Ibtidaiyah Diniyah ada 1.769, kelima sekolah menengah pertama ada 1.184, keenam sekolah menengah atas ada 511, ketujuh sekolah menengah kejurusan ada 263, Madrasah Sanawiyah ada 534, Madrasah Aliyah ada 172, pondok pesantren ada 5.911, universitas atau sekolah tinggi ada 106, dan yang terakhir akademik politeknik ada 10.940. Pengorganisasian pengelolaan lembaga pendidikan. Pimpinan Muhammadiyah berhak mengatur penyelenggaraan terhadap pendidikan sehingga setiap pengelolaan Kepsek atau rektor harus tunduk pada aturan organisasi. Model pengelolaan keuangan dilakukan dengan sistem subsidi silang sehingga sekolah atau PTM yang kaya atau dana cukup membantu sekolah yang miskin atau kurang dengan diatur oleh pimpinan Muhammadiyah. Semua aset yang dimiliki oleh lembaga pendidikan adalah milik permasyarikatan, sehingga apabila terjadi perselisihan yang mengakibatkan penutupan maka semuanya kembali menjadi milik Muhammadiyah. Pengelolaan amal usaha termasuk lembaga pendidikan bertanggung jawab kepada pimpinan Muhammadiyah. Nilai-nilai dasar pendidikan Muhammadiyah. Nilai dasar pendidikan yang harus dipertegas menurut Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai berikut. Pertama, pendidikan akhlak, yaitu sebagai usaha menanamkan karakter manusia yang baik berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. 2. Pendidikan individu, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesadaran individu yang utuh, yang berkeseimbangan antara perkembangan mental dan jasmani, keyakinan dan intelek, perasaan dan akal, dunia dan akhirat. Dan yang terakhir, pendidikan sosial, yaitu sebagai usaha untuk menumbuhkan kesediaan dan keinginan hidup bermasyarakat. Muktamar ke-44 tahun 2000 di Jakarta program umum bidang pendidikan. Dalam Muktamar ke-44 di Jakarta tahun 2000, program umum bidang pendidikan meliputi 6 item, yaitu memprioritaskan pengembangan kualitas dan misi pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang melalui perencanaan strategis yang dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana cita-cita berdirinya Muhammadiyah dan sekaligus menjadi ciri khas pendidikan Muhammadiyah sebagai institusi pendidikan dan kebudayaan Islam. Pemasukan fungsi raderisasi atau pengkaderan dalam perencanaan strategis dan penyelenggaraan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang untuk menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan. Pendidikan Muhammadiyah yaitu manusia muslim yang berakhlak mulia, cerdas dan berguna bagi umat dan bangsa.
Menyiapkan pendidikan Muhammadiyah di seluruh jenjang dalam memasuki persaingan yang keras dan kualitatif pada era globalisasi, dengan kemampuan mengembangkan ciri khas pendidikan Islam yang dapat menjadi modal keunggulan di masa depan. Pengembangan sekolah-sekolah unggulan hendaknya tidak mengarah pada eksklusivisme dan semata-mata mengembangkan kualitas kognisi dan skill dari subjek didik, dan khususnya mengenai taman kanak-kanak, Bastanul Atfal, Playgroup, taman pendidikan Al-Quran, dan pendidikan informal serta non-formal lainnya hendaknya dijadikan wahana permainan penanaman iman, akhlak atau kepribadian dan kreativitas yang sesuai dan tidak mematikan perkembangan jiwa anak-anak. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Mohon dimaafkan dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.